menyampaikan sedikit mengenai bagaimana kita harus selalu menjaga jarak ya, kemudian kita harus menggunakan masker ya, selalu cuci tangan, itu merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan ya dalam proses belajar ini. Nah baik, kembali lagi Ibu memperkenalkan diri Ibu ya terlebih dahulu. Nama Ibu Komang Aryasi, kalian sudah tahu semuanya ya, tapi kembali Ibu ingatkan kembali. Baik, sebelum itu, sebelum masuk pada proses belajar, mari kita bersama-sama berdoa ya, doa sebelum belajar. Jadi ambil sikap, kita sikap Amustikarana yang Ibu akan pimpin sendiri untuk sekarang ini, dan minggu berikutnya kalian sudah bisa berani tampil untuk memimpin teman-teman ya. Ya baik, jadi kita awali doa belajar kali ini. Om Purwajata Brahmana Brahmacari Dharma Wasanas Tapasodadista Tasmajatam Brahmana Brahma Yastam Sarva Krisya Amartana Sakama. Doa selesai. Ya, baik, anak-anak semangat? Semangat. Ya, baik, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu ya? Semangat? Semangat. Baik, jadi kita akan menyanyikan bersama. Jadi Ibu minta berdiri bersama kalian. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dengarkan musiknya, kita sama-sama menyanyi. Ya, dari Sabang sampai Merauke berderak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, semuanya selamat menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Nah, baik. Jadi kali ini Ibu akan absen terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian, siapa yang tidak hadir kali ini. Nah, yang pertama dari Bayu. Hadir. Kade Levi. Hadir, Bu. Komang Dewi. Hadir, Bu. Kade Cynthia Ningsih. Hadir, Bu. Komang Nancy. Hadir, Bu. Putu Junio. Hadir, Bu. Ya, bagus sekali ya anak-anak, hadir semuanya kali ini. Jadi mohon dipertahankan terus kehadirannya tiap minggunya biar kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Iya. Terus baik, sebelumnya kita siapkan dulu bukunya. Jadi anak-anak persiapkan buku kalian ya, pulpen, kelengkapannya semua disiapkan ya. Jadi kita akan, sebelum memasuki, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Siapa yang pernah dimarahi oleh orang tuanya? Siapa? Iya, Jensi, kenapa? Iya, pernah dimarahi orang tua karena berbuat nakal ya. Iya. Jadi perbuatan yang kita lakukan kalau memang salah itu akan mendapatkan hukumannya juga ya, baik itu hukuman kecil ataupun besar. Jadi dalam materi kali ini yang kita bahas adalah terkait contoh tadi, Ibu akan membahas materi kali ini mengenai karma ya. Itu materi kali ini yang kita akan bahas. Nah, dalam kompetensi dasar ya, jadi kompetensi dasar yang kita
pelajari kali ini yaitu menjabarkan konsep termokale sebagai hukum sebab akibat di dalam ajaran agama Hindu. Ya. Nah, adapun tujuan kita ada 3. Ya, tujuan belajar kali ini ada 3. Apa saja? Yang pertama, menjelaskan konsep pengertian termokale. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis termokale. Nah, dari yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh dari jenis termokale. Jadi itu 3 ya, 3 bahasan kali ini. Gua harapkan nanti semuanya bisa memahami apa itu pengertian, jenisnya, dan sampai menemukan contoh-contoh. Ya, oke. Masuk kepada inti pembelajaran kali ini. Tapi sebelum masuk pada inti pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, jadi ini ada sebuah video. Ya, bisa dilihat, disimak baik-baik ya di depan. Saksikan videonya, disimak baik-baik apa yang kalian lihat. Iya, sudah disimak tadi videonya, nak? Iya. Kira-kira dari video yang tadi kalian amati, siapa yang bisa menanggapi dari gambar itu? Apa saja yang kalian lihat tadi? Ayo, angkat tangannya. Atau siapa yang tadi bisa mengungkapkan apa yang tadi dilihat? Ayo. Iya, coba. Iya, ya. Kalau kita lihat tadi gambar atau video yang tadi terlihat, ada seseorang pemuda, ya, betul tidak? Iya, ada seorang pemuda yang tidak pernah berhenti untuk membantu seseorang, betul tidak? Iya, kita lihat si anak kecil tadi yang tadinya mengemis, ya,
karena ditolong oleh pria tersebut hingga akhirnya dia mampu untuk datang pergi di sekolah. Sampai dia sekolah karena menabung dengan uang yang dimiliki, dia berusaha untuk mengikuti suatu pembelajaran ya. Jadi cita-citanya yang dia ingin, siapa sih yang tidak ingin menjadi anak yang sukses ya. Kemudian kita lihat tadi ada tanaman yang sudah layu, sudah kering, betul tidak ada tadi? Nah ketika itu disayang dengan seseorang tadi, dengan pemuda tadi, kemudian diberikan air, disiram, dan akhirnya dia menjadi tumbuh subur. Ya itulah seperti itu tadi karma pala itu sendiri ya. Jadi suatu hasil dari perbuatan ya. Jadi kalau sekarang ibu tanya di situ dari tayangan video, berarti karma pala itu apa? Siapa yang tahu kira-kira apa itu karma pala? Iya, coba di depan. Ya, kasih keras suaranya. Karma pala adalah hasil dari perbuatan. Hasil dari perbuatan. Mungkin ada yang lain yang bisa menjelaskan lagi dari karma pala? Siapa? Ayo Jensi. Ayo. Apa itu karma pala? Tadi sudah bagus hasil jawaban dari Dewi ya. Coba Jensi. Hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya, hasil dari perbuatan kita ya. Jadi kalau kita lihat karma pala ini terdiri dari dua kata ya. Dari kata karma dan pahala. Apa itu karma? Perbuatan, betul. Pahala itu apa? Hasil. Jadi karma pahala adalah iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi karma pahala dari tujuan yang pertama kita sudah tahu. Jadi apa itu karma pahala? Berarti karma pahala itu adalah hasil dari suatu perbuatan yang kita lakukan. Nah, baik yang kita lakukan itu sifatnya positif maupun negatif, antara baik dan buruk ya. Nah, sekarang aku tanya lagi, kalau perbuatan baik ya itu disebut apa? Siapa? Disebut dengan subha karma. Kalau perbuatan tidak baik apa namanya? Iya, pintar sekali kalian semuanya. Jadi perbuatan yang baik itu disebut subha karma. Perbuatan yang tidak baik itu berarti asubha karma. Ya, betul ya. Jadi itulah. Nah, dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ya, jadi itu ada yang baik dan yang buruk. Nah, dari perbuatan yang baik dan buruk itu akan mendatangkan juga akibat ya, sebab dan akibatnya lainnya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita masuk ya sebelumnya. Tapi sebelumnya coba dengarkan dulu. Kira-kira kalau perbuatan yang baik ya, perbuatan yang baik itu mengantarkan kita pada hal-hal yang baik ya, sudah pasti. Jadi kalau orang yang melakukan suatu perbuatan yang baik, nanti pada saat meninggal kira-kira ditempatkan di mana? Surga. Surga. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga ya. Jadi kita harus selalu berperilaku yang baik. Nah, kemudian kalau yang tidak atau melakukan perbuatan yang selalu berdosa, salah dan yang lain itu ditempatkan di mana, anak? Neraka ya. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga kalau neraka dan surga ya. Jadi itu ada neraka dan surga dari perbuatan yang kita lakukan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis dari karma pala itu sendiri ya. Nah, sekarang jenis-jenis dari karma pala. Ada yang tahu jenis-jenis karma pala? Iya, apa? Satu. Sancita karma pala. Iya, apa lagi? Prarabdha karma pala. Priyamana karma pala. Priyamana karma pala. Ya, betul. Jadi jenis karma pala itu ya ada 3. Ada apa saja? Sancita, prarabdha karma pala, dan priyamana karma pala. Nah, sekarang ibu tunjuk Levi. Tahu itu apa? Sancita karma pala. Hasil perbuatan yang
yang terdahulu yang baru kita nikmati pada saat sekarang. Nah, kalau siapa? Iya, di depan. Ya, ada coba. Kalau prerada itu apa? Hasil perbuatan yang sekarang dinikmati sekarang juga. Iya, betul sekali ya. Tangannya semuanya tidak menjawab. Jadi prerada itu adalah hasil perbuatan yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati juga sekarang juga. Iya itu. Nah kemudian yang terakhir bagian yang ketiga, kriya mana? Ya coba Dewi. Kriya mana adalah hasil dari perbuatan sekarang dinikmati di masa yang akan datang. Iya, betul sekali ya. Jadi jawaban tadi bahwa kriya mana itu adalah hasil perbuatan yang sekarang yang dinikmati masa yang akan datang. Iya, betul sekali. Semangat anak-anak. Kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, contoh-contohnya kita perhatikan. Coba gambar 1. Nah, ini gambar 1 ini gambar apa? Levi, gambar apa ini Levi? Gambar orang yang sedang membantu menyeberang. Membantu menyeberang ya. Kita lihat di sini. Ini siapa ini? Anak-anak sekolah ya. Iya betul. Ini ada siapa? Ada seorang nenek yang membantu menyeberang. Nah kalau kita lihat contoh perilaku yang dilakukan oleh anak-anak ini termasuk perbuatan baik atau buruk? Baik. Iya, perbuatan baik disebut apa? Iya, ini contohnya ya. Jadi contoh yang dilakukan dia berbuat baik ya, kita lihat. Nah kemudian kita lihat lagi berikutnya. Oke, tunggu. Gambar berikut coba dilihat. Nah ini gambar apa ini anak-anak? Mencuci, membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Nah, contoh perilaku membuang sampah sembarangan ini baik atau tidak? Iya, buruk sekali ya. Itu tidak bagus ya. Itu akan berakibat juga mencemari lingkungan. Sementara air yang kita ambil itu kan banyak dari sungai. Ketika nanti kita konsumsi bisa saja menyebabkan sakit perut ya, karena kita mencemari lingkungan di situ ya, membuang sampah. Nah, kemudian ini berarti perbuatan apa? Nah, kemudian berikutnya kita lihat apa ini? Orang yang sedang membuang sampah pada tempat. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ini juga termasuk perbuatan ya baik. Nah, jadi kita membiasakan diri dari kecil memang harus berusaha ya, kalau ada sampah ya kita harus buang pada tempatnya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar ini. Ini apa ini? Gambar-gambar siapa ini? Anak-anak. Pulang sekolah. Pulang sekolah terus? Apa ini gambarnya? Siapa yang tahu? Iya, berboncengan 3. Kira-kira berboncengan 3 itu boleh atau tidak sebenarnya? Agama kita. Nggak bisa, kenapa? Ayo satu orang, ayo. Kenapa? Jesse. Selain melanggar lalu lintas apa lagi coba yang tepat? Hah? Bisa membahayakan diri sendiri, bahkan juga bisa menghalangi jalan bagi kendaraan lain karena dia berdempet-dempetan, itu kan pasti mengganggu ya. Itu gambarnya. Kalau kita lihat jadi siswa pelajar ini yang memang ugal-ugalan dengan teman-temannya mengendarai kendaraan di jalan umum ya, padahal jalan itu kan jalan umum, bukan hanya dia saja yang miliki ya, tapi dia seenaknya saja berdempetan sehingga pasti kalau orang yang menyeberang dan yang lain itu merasa terhalangi oleh mereka, apalagi itu dengan berboncengan 3 nggak dapat membahayakan, tidak menggunakan helm dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut.
pengertian dari karmapala itu sendiri dan yang lain sebagainya. Contoh-contoh ya, contoh-contoh. Nah, sekarang Ibu akan minta anak-anak menjawab pertanyaan dari Ibu ya, membuat contoh dari secara lisan ya. Jadi ungkapkan kalian menyebutkan contoh perilaku dari Sancita, Prarabdha dan Priyamana ya. Jensi coba ke depan dulu Jensi, bisa ya ke depan. Contohnya Sancita, contohnya seperti apa? Contoh Sancita, Hasil perbuatan dinikmati sekarang. perbuatan yang dahulu dinikmati sekarang, contohnya seperti apa? Seperti menolong orang. Ya, Menolong orang. menolong. Ya misalkan dulu ya, atau mungkin dulu kita berbuat baik di kemudian hari, kita meninggal setelah sekarang kita lahir kembali, ya kita ditolong juga oleh orang lain seperti itu ya. Iya, mungkin bisa dulu. Yang lainnya mungkin ada bisa menyontohkan Sancita Karmapala lagi? Ya, coba Dewi depan. Ya, coba Dewi. Contoh perilaku dari Sancita coba. Contoh dari perilaku Sancita, dulu kita sering berbuat baik, selalu menolong orang. Ketika kita meninggal, kita akan hidup kembali, kita akan menikmatinya. Iya betul ya, seperti itu ya. Ya tepuk tangannya dulu. Nah sekarang Ibu minta siapa? Bayu, Gede Bayu ya. Kalau contohnya coba ke depan, satu. Ya kita contohkan. Tunjukkan membuat contoh perilaku dari Prarabdha. Apa itu Prarabdha? Yang sekarang dinikmati sekarang. Ya coba. Contoh perilakunya seperti apa misalkan? Yang dinikmati sekarang langsung hasilnya didapat sekarang juga. Nah, Ibu contohkan misalkan satu ya. Kalau kita dicubit rasanya kan sakit ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh lain kira-kira apa? Kalau misalkan kita menanam padi di masa 3 bulan kita akan menerima hasilnya. Coba contoh lain. Menanam buah ya, terus masih terus enggak apa-apa. Menanam buah, menanam sekarang. Iya, kayak misalkan jagung ya. Jadi tanam jagung hari ini, mungkin 3 bulan baru kita mendapatkan hasilnya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu sudah berani tampil. Nah, satu orang lagi yang ke depan. Coba Cynthia ke depan. Contohkan perilaku dari contoh perilaku dari Priyamana. Jadi perbuatan yang sekarang kita lakukan tapi nanti diterima hasil berikutnya. Kalau kita berbuat baik, setelah kita meninggal kita akan dapat hasilnya. Dapat hasil juga yang baik ya. Kalau memang kita berbuat sekarang dengan sungguh-sungguh, dengan baik, menolong seseorang, astungkara nanti setelah kita meninggal ke depan, kita meninggal kemudian terlahir kembali, kita pasti akan dibantu juga oleh orang lain. Ya, oke sudah itu saja baik. Coba tepuk tangannya dulu semua. Nah seperti itu ya. Jadi itu. Nah sekarang ya Ibu akan mungkin ada pertanyaan mengenai materi kita tentang pengertian baik itu jenis dan contoh-contoh perilaku Karmapala. Ada yang mau ditanyakan? Ayo bertanya. Ayo. Siapa? Kalau tidak nanti Ibu yang bertanya. Ada? Yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, Ibu yang bertanya kalau begitu ya. Ya, bisa ya? Nah, coba Ibu ingatkan kembali ya. Coba Levi. Nah, masih diingat apa itu Sancita Karmapala? Sancita Karmapala Ya. hasil perbuatan yang terdahulu yang dinikmati pada kehidupan sekarang. Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangannya dulu. Jadi itu ya. Jadi itu sedikit berarti kalian mungkin sudah paham, sudah bagus sekali pemahamannya kalian. Nah, kali ini ya Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi lembar kerja ini tolong dikerja ya anak-anak ya. Jadi Ibu akan suruh kalian menjawab, nanti ditulis nama
namanya? Oke, dikerjakan ini. Oke, bagikan lembar kerjanya. Tolong dijawab ya anak-anak. Ini untuk menguji pemahaman kalian. Ya, bisa langsung dijawab ya anak-anak ya. Nanti sebentar Ibu beri waktu, kemudian kalian mengumpulkannya ya. Ya, Ibu beri waktu mungkin kalian bisa untuk mengerjakannya sekarang. Bisa dijawab. Oke. Nah, sudah ya? Sudah ya anak-anak ya? Oke, sudah. Bagus. Coba mari Ibu kumpulkan. Oke, sudah dikerja. Oke, bagus sekali pekerjaannya. Bisa dikumpulkan ya anak-anak ya. Iya, bagus. Nah, bagus sekali hasilnya. Nah, jadi Ibu bisa melihat hasil tadi kalian ya. Jadi dari LKPD hasil kerja kalian ini bagus-bagus semuanya jawabannya ya. Berarti kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Pekerjaannya sangat bagus dan kalau Ibu perhatikan ini hampir rata-rata nilai 100 bahkan 80. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi kalau kita perhatikan semuanya nilainya bagus dan Ibu akui sangat apresiasi sekali dengan kegiatan kali ini, pembelajaran kali ini kalian sudah bisa menanggap materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi semangat anak-anak. Iya. Oke, jadi dari tadi ya kita sudah belajar ya. Jadi kita sudah belajar dari pengertiannya ya. Apa pengertian dari karma pale ya. Kemudian apalagi jenis-jenis karma pale sampai dengan terakhir menyebutkan contoh-contoh perilaku ya dari sancita, kriyamana maupun prarabdha yang kita contohkan tadi ya. Nah, itu sangat bagus dan Ibu apresiasi sekali kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk berikut-berikutnya semangat semuanya biar mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, semangat. Oke, jadi di selain itu, jadi kita bisa dapat simpulkan pelajaran kali ini ya. Ya, jadi Ibu akan simpulkan kali ini bahwa materi kita mengenai pengertian itu karma pala itu adalah hasil dari perbuatan ya. Jadi jenis-jenisnya ini ada 3, ada sancita, ada prarabdha dan ada kriyamana. Nah, sancita ini berarti perbuatan yang kita lakukan dahulu untuk sekarang ya, kemudian prarabdha itu yang sekarang untuk sekarang dan kriyamana itu yang sekarang untuk yang akan datang. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan dengan baik hasilnya akan baik ya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian juga harus menerapkan seperti itu, berbuatlah dengan baik agar karma kita juga baik, hasil yang kita peroleh pun baik. Jadi kalau kalian sungguh belajar dengan giat maka hasilnya akan naik kelas atau bahkan mendapat juara seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kali ini kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Jadi materi untuk berikutnya, pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas
dampak dari perbuatan karmapala itu sendiri, ya, dampak dan akibatnya, ya, yang dilakukan baik itu perbuatan yang baik atau tidaknya. Jadi itu saja penyampaian kali ini. Untuk itu kita akan tutup pertemuan kali ini, ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan